Aku nggak pernah nyangka, perempuan yang aku nikahi dengan air mata bahagia di hari itu, ternyata tega menusukku dari belakang. Di saat aku berjuang siang malam untuk rumah tangga ini, dia malah tidur di pelukan pria lain. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu itu dari mulut anakku sendiri. Hai, selamat datang di channel ini. Setiap laki-laki menyimpan luka, tapi tak semua tahu cara mengucapkannya. Malam ini aku membacakannya untukmu. Sebuah kisah nyata, dari suara yang jarang terdengar, dan dari hati yang terlalu lama diredam. Aku, Zehria Aldran, dan ini bukan sekedar cerita mereka. Ini mungkin cerita kita juga. Kalau kamu suka kisah nyata yang menyentuh dan menguatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena siapa tahu, satu cerita hari ini bisa jadi pelita untuk hatimu. Namaku Aldi. Umurku 35 tahun. Aku seorang suami, dan seorang ayah dari 2 anak yang masih kecil. Aruna, umur 7 tahun, dan Dava, umur 4 tahun. Aku bukan siapa-siapa. Cuma laki-laki biasa yang kerja serabutan dari pagi sampai malam demi satu hal, keluarga. Istriku, Nadia, adalah cinta pertama sekaligus terakhir yang pernah benar-benar kuperjuangkan. Kami menikah bukan karena harta, bukan karena rupa. Tapi karena aku yakin, dia adalah perempuan yang bisa aku ajak susah senang bareng-bareng. Dan dia dulu memang begitu, atau setidaknya terlihat seperti itu. Tahun-tahun pertama pernikahan kami penuh perjuangan. Kontrakan sempit, makan cuma pakai telur dadar, AC rusak pun kipas angin jadi penyelamat. Tapi kami bahagia. Aku kerja keras. Siang jadi teknisi AC, malam kadang ikut proyek bangunan. Apa saja kuambil, asal halal, asal bisa bayar sekolah anak, asal bisa bawa pulang beras. Nadia mulai ikut bantu. Katanya pengen punya usaha online sendiri. Aku bangga. Kupinjamkan sebagian dari tabungan buat dia beli stok barang. Tapi sejak itu, semuanya pelan-pelan berubah. Dia jadi lebih sering main HP. Sering tertawa sendiri sambil scroll layar. Sering marah kalau aku tanya, lagi chat sama siapa? Dan yang paling menyakitkan, dia mulai jarang menyentuh anak-anak. Bahkan, aku pun seolah tak dianggap lagi sebagai suaminya. Awalnya kupikir ini cuma fase. Mungkin dia lelah. Mungkin butuh ruang. Tapi hatiku mulai mencium bau yang tak beres. Sampai akhirnya, satu demi satu petunjuk muncul. Pesan-pesan aneh. Nada dering yang langsung dia matikan. Nama kontak yang disamarkan jadi Bunda Aruna, padahal jelas bukan. Dan yang paling menghancurkan. Sore itu, Dava, anak kami yang polos, bertanya. Ayah, om yang peluk bunda kemarin itu siapa ya? Dunia seakan runtuh. Sore itu, ucapan Dava seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Om yang peluk bunda? Aku tanya pelan, berusaha setenang mungkin. Om yang mana, nak? Dava jawab polos. Om yang kemarin ke rumah pas ayah kerja. Bunda peluk, terus mereka ketawa-ketawa. Aku sama Kak Aruna disuruh main di luar. Dadaku sesak. Tanganku gemetar, tapi wajahku harus tetap tenang di depan anak. Setelah mereka tidur malam itu, aku duduk di ruang tamu dalam gelap. Menatap pintu kamar yang tertutup. Di balik pintu itu, istriku yang sedang kucurigai tidur dengan damai, atau mungkin sedang tertawa kecil sambil balas chat pria lain. Aku nggak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan ribuan tanya dan 1000 alasan untuk menyangkal. Mungkin Dava salah lihat, mungkin itu temannya, atau saudaranya. Tapi hatiku tahu. Ada yang tidak beres. Esoknya aku sengaja pulang cepat. Motorku parkir jauh, supaya tidak terdengar. Dan saat aku buka pagar pelan-pelan, kulihat sepatu pria asing di depan pintu rumahku. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin mulai turun di pelipis. Aku masuk pelan-pelan. Dengar suara tawa dari dapur. 2 gelas kopi masih hangat di meja makan. Dan dari balik dapur, kulihat Nadia, berdiri terlalu dekat dengan seorang pria. Tangannya menepuk-nepuk lengan pria itu sambil tertawa. Bukan tawa canggung, tapi tawa nyaman. Seolah pria itu, suaminya. Bukan aku.
Aku tak berani masuk. Aku mundur. Keluar rumah. Dan malam itu, aku tidur di masjid terdekat. Menangis seperti anak kecil. Karena istri yang kucintai sudah bukan milikku lagi. Malam itu di masjid, aku merasa hancur sebagai laki-laki. Bukan cuma karena aku merasa dikhianati, tapi karena aku sadar, aku kalah. Kalah oleh laki-laki lain yang mungkin lebih tampan, lebih kaya, atau mungkin cuma lebih pandai berkata manis. Tapi aku nggak marah. Anehnya, aku justru merasa lebih hina dari yang seharusnya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku kurang baik sebagai suami? Apa aku terlalu sibuk kerja, sampai lupa bahagiain dia? Atau, memang dari awal, aku cuma dijadikan tempat singgah sementara? Keesokan harinya, aku pulang. Dengan wajah biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Kupeluk anak-anakku. Dan kuucap salam seperti biasa. Nadia tampak gugup, tapi tetap senyum, seperti tak ada yang salah. Sejak saat itu, aku mulai mengawasi. Diam-diam. Karena aku butuh bukti, bukan sekadar rasa. Beberapa hari kemudian, aku menemukan nota hotel di dompetnya. Tulisannya kecil, tapi ada namanya. Dan tanggalnya, pas dengan hari aku lembur sampai malam. Hatiku hancur. Tapi aku belum bicara. Karena aku belum tahu harus marah, atau menyerah. Di tengah semua ini, yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu. Tapi kenyataan bahwa aku masih cinta. Aku masih berharap dia berubah. Masih ingin rumah tangga ini diselamatkan, meskipun aku sendiri yang berdarah. Aku mulai banyak diam. Anak-anak mulai bertanya, kenapa ayah nggak pernah ketawa lagi? Dan saat itu aku sadar, kalau aku terus bertahan tanpa kejelasan, maka yang terluka bukan cuma aku, tapi mereka juga. Nadia menangis. Tapi tangisnya terasa asing. Tangisan yang bukan karena kehilangan, tapi karena ketahuan. Tangisan yang tidak berusaha meraih tanganku, tidak juga mencoba mempertahankan apa yang tersisa. Dan itulah saat aku sadar, dia sudah pergi. Bahkan sebelum aku tahu dia berselingkuh, hatinya sudah bukan milikku lagi. Malam itu aku duduk di ruang tengah, memandangi Aruna dan Dava yang tertidur dengan wajah polos. Aku memeluk mereka erat. Karena dalam hidup ini, cuma dua anak itu yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Tanpa syarat tampan, tanpa syarat uang, tanpa syarat sukses. Aku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena rasa gagal. Aku merasa tak berguna. Merasa jadi pria lemah yang tak bisa menjaga rumah sendiri. Tapi di sela-sela itu, ada suara kecil dalam hatiku. Kamu gak gagal, Aldi. Kamu cuma sedang diuji. Dan kamu gak boleh tumbang, bukan karena dia, tapi karena dua anak itu masih butuh pelukan seorang ayah. Keesokan paginya, aku tidak lagi diam. Aku bicara dengan tegas. Nat, aku kasih kamu waktu 3 hari. Kalau kamu mau bertobat, mau kembali, aku siap bantu kamu berubah. Tapi kalau kamu masih terus jalan sama laki-laki itu, aku yang akan pergi. Dan aku akan bawa anak-anak. Nadia menunduk. Tak menjawab. Hari pertama berlalu, dia masih diam. Hari kedua, dia seperti orang asing di rumah sendiri. Hari ketiga, dia keluar rumah pagi-pagi, dan kembali malam. Dan aku tahu, jawabannya sudah jelas. Dia memilih jalan yang lain. Malam itu aku kemasi pakaian anak-anak. Kusimpan surat di meja. Aku gak marah, Nat. Aku cuma kecewa. Tapi kamu bebas. Dan aku pun berhak untuk sembuh. Anak-anak akan tinggal bersamaku. Jangan cari kami sebelum kamu tahu apa itu arti tanggung jawab. Lalu kami pergi. Aku, Aruna, dan Dava. Memulai hidup baru dari nol. Tanpa perempuan yang dulu kusebut istri. Tapi dengan semangat seorang ayah. Yang luka, tapi tak menyerah. Kami pindah ke kontrakan kecil, jauh dari pusat kota. Kontrakan 1 kamar, dindingnya tipis, dan atapnya bocor saat hujan. Tapi di sana, aku menemukan kembali makna rumah. Setiap malam, aku bacakan dongeng buat Aruna dan Dava. Setiap pagi,
Aku antar mereka ke sekolah pakai motor tua yang sering mogok. Aku masak, cuci baju, bersihin rumah sendiri. Berat banget. Tapi aku tak pernah merasa serendah saat masih tinggal serumah dengan perempuan yang berhenti mencintaiku. Pelan-pelan, aku mulai bangkit. Buka jasa servis AC kecil-kecilan dari rumah. Promosi lewat grup Facebook, tetangga, dan sebar brosur sendiri. Ada yang menghina, ada yang kasihan, tapi tak sedikit juga yang bantu. Yang membuatku kuat bukan karena aku hebat. Tapi karena aku tahu, kalau aku tumbang, anak-anakku ikut jatuh. Aku tak punya pilihan selain bertahan. Bertahan dengan luka. Bertahan dengan sepi. Bertahan dengan kenangan pahit yang masih suka datang di malam-malam tertentu. Sampai suatu hari, Dava datang dan bilang, "Ayah." Aruna bilang ayah hebat. Dava juga bangga sama ayah. Aku peluk mereka berdua erat-erat. Dan dalam hati, aku ucapkan syukur. Karena meski kehilangan cinta dari perempuan yang kuanggap segalanya, Allah tak pernah mengambil cinta dari anak-anakku. Kadang, kita jatuh bukan karena kita lemah, tapi karena Tuhan ingin kita berdiri di tempat yang lebih baik. Aku pernah dikhianati. Pernah merasa jadi laki-laki paling gagal di dunia. Tapi hari ini aku tahu, disakiti bukan akhir dari segalanya. Laki-laki yang terluka, bisa bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa cinta yang tulus selalu menang. Dan untuk kalian yang sedang menghadapi badai dalam rumah tangga, ingatlah, kita tak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa memilih untuk tidak hancur karenanya. Jangan biarkan luka membuatmu lupa bahwa kamu masih berharga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hatimu, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Akan ada lebih banyak kisah nyata yang bisa jadi pelajaran dan kekuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dari hati yang pernah hancur, tapi kini sedang belajar sembuh.